like your old self. I'll be out your atmosphere. International players ball, Peppermint. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul They Cloned Tyrant yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah sebuah kota yang isi penduduknya dijadikan bahan kloningan. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Di sebuah kota bernama Glen, hiduplah seorang pengedar narkoba yang bernama Fountain. Ia adalah salah dua dari dua orang pengedar narkoba terbesar di kota itu. Saat Fountain berkeliling menagih semua uang setoran, Fountain melihat anak buah saingannya sedang berjualan di daerah kawasannya, dan saingannya itu bernama Isaac. Tak terima wilayah teritorialnya dilanggar, Fountain langsung menabrak si pengedar kecil-kecilan tersebut. Setelah itu Fountain mampir ke sebuah minimarket membeli bir dan kertas undian lotre. Karena ia selalu kalah, ia pun disapa oleh seorang gelandangan yang bernama Frog dan berkata, "Kau kalah lagi." Fountain akhirnya memilih pulang ke rumah dan di sana ia tinggal bersama ibunya. Sebenarnya Fountain ini memiliki seorang adik yang bernama Ronnie, tapi ia telah meninggal dunia karena ditembak polisi atas tuduhan pencurian. Lalu saat Fountain menawarkan makanan pada ibunya, si ibu hanya berkata kalau ia udah kenyang. Setelah itu anak buahnya Fountain datang mengantarkan uang setoran. Ia bernama Big Moss. Karena uang setoran tersebut kurang, Fountain pun menanyakan alasannya. Dan Big Moss berkata kalau salah seorang mucikari yang bernama Slick Charles menghilang alias hutangnya tak bisa ditagih. Sehingga Fountain pun mulai mencari informasi pria tersebut dengan menyogok seorang pelacur. Saat ia sibuk mencari pria yang bernama Slick tersebut, anak buahnya Isaac diam-diam mengikutinya dari belakang. Hello, room 107. Cause you always come right back. Fontaine, goddammit! I was a 1995 International Player Ball Pimp of the Year. Show me some motherfucking respect. Fountain akhirnya berhasil menemukan Slick Charles. Setelah berdebat beberapa saat, ia pun akhirnya berhasil menemukan uang celengannya Slick. Saat Fountain kembali ke mobil, tiba-tiba anak buahnya Isaac langsung menyerang dan Fountain pun akhirnya tewas di tempat. Keesokan harinya Fountain kembali bangun dari tidur, tapi dalam kondisi kaget karena mimpi ditembak dan tewas. Karena semua hanyalah mimpi, Fountain kembali melakukan kegiatannya seperti hari sebelumnya. Beli bir, beli kertas undian lotre, dan disapa oleh Frog. Seketika Fountain merasa heran atau deja vu karena ia merasa pernah mengalami semua kegiatan tersebut sebelumnya. Ditambah lagi, saat ia kembali menawarkan makanan pada ibunya, si ibu kembali berkata kalau ia udah kenyang. Setelah itu Fountain menagih uang setoran narkoba yang kurang dan yang berhutang hanyalah Slick. Saat ia mendatangi rumah pria tersebut, Slick benar-benar kaget dan ketakutan karena ia menyaksikan sendiri kalau Fountain dibunuh oleh anak buahnya Isaac. Slick mencoba menceritakan semua kejadian kemarin, tapi karena Fountain tak percaya, mereka akhirnya mencari seorang pelacur yang juga menyaksikan Fountain mendatangi rumahnya Slick dan dibunuh oleh anak buahnya Isaac. Dan pelacur ini bernama Yoyo. Setelah diberi uang $50, Yoyo akhirnya memberitahukan kalau ia melihat Fountain datang kemarin dan mendengar suara tembakan. Tapi ia tak melihat secara langsung adegan tembak-tembakan tersebut. Yang diketahui Yoyo hanyalah sebuah mobil yang kabur dari lokasi itu. Setelah berkeliling mencari, Yoyo pun akhirnya menunjukkan di mana biasanya mobil tersebut terparkir. Dan mereka mendatangi rumah tersebut. Saat memasuki rumah itu, ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong. Dan mereka menduga rumah tersebut adalah sarangnya bandar narkoba yang lain. Fountain melanjutkan memeriksa setiap sudut rumah. Dan ia menemukan sebuah lift rahasia yang menuju ruang bawah tanah. Setelah berdebat beberapa saat karena takut terkena masalah, Yoyo dan Slick akhirnya ikut bersama Fountain memasuki lift tersebut dan turun ke ruang bawah tanah.
Dalam ruang bawah tanah itu terdapat sebuah laboratorium dan seorang pria yang bertugas sebagai ilmuwan. Awalnya mereka mengira laboratorium tersebut adalah sebuah pabrik narkoba. Tapi saat serbuk putih yang terdapat di lab itu dicoba, efeknya hanya membuat Slick tertawa dan sedikit kejang-kejang. Lalu saat Fontaine menginterogasi pria petugas lab tersebut, ia melihat sebuah kantong mayat. Ia pun melihat kantong mayat itu dan menyuruh Slick mengawasi si petugas. Tapi di sisi lain, Yoyo iseng bermain dengan cairan-cairan kimia yang ada di sana dan tak sengaja ledakan kecil pun terjadi. Akibatnya, Slick pun kaget dan tak sengaja melepaskan tembakan yang membuat si ilmuwan tewas. Lalu, saat Fontaine melihat kantong mayat, ternyata isi kantong mayat tersebut adalah tubuhnya Fontaine, alias Fontaine yang tewas tertembak hari sebelumnya. Mereka bertiga bergegas kabur dan sembunyi di rumah neneknya Yoyo. Fontaine berniat ingin kembali ke laboratorium tadi karena masih penasaran. Tapi Yoyo melarang karena keadaan masih belum aman. Sehingga untuk malam itu mereka bertiga bermalam di rumah tersebut. Yo! Where the fuck is Fontaine? Lalu di keesokan harinya, saat Yoyo terbangun, ternyata Fontaine udah nggak ada dan ternyata Fontaine mengumpulkan semua anak buahnya menggerebek dan menyerang laboratorium tersebut. Tapi tiba-tiba saat mereka sampai di rumah itu, lift menuju ruang bawah tanah tersebut telah menghilang alias udah nggak ada. Seperti dimodifikasi dan diubah dengan sangat cepat. Fontaine kembali menemui Yoyo dan Slick. Setelah menceritakan lift misterius yang menghilang, mereka pun mulai mencari tahu semua rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Karena perut mereka kosong, otak mereka jadi benar-benar buntu. Sehingga Slick mengajak untuk membahasnya sambil makan. Dan mereka memutuskan makan di sebuah restoran ayam goreng di daerah itu. Setelah memakan sepotong ayam, tiba-tiba semua orang yang ada di sana tertawa terbahak-bahak, termasuk Fontaine dan Yoyo. Slick yang belum sempat memakan ayam goreng tersebut, ia benar-benar heran karena seumur hidup baru kali ini ia melihat Fontaine tertawa. Karena benar-benar aneh, ia pun akhirnya teringat dengan serbuk putih yang ia coba di laboratorium semalam. Setelah dikagetkan, Yoyo dan Fontaine akhirnya kembali sadar dan berhenti tertawa. Setelah Slick membahas serbuk putih yang ada di laboratorium, mereka memutuskan untuk memeriksa isi dapur restoran tersebut dan yang beraksi adalah Yoyo. Yoyo mencoba menggoda dan merayu si manajer restoran dan ia pun akhirnya berhasil membawa manajer tersebut sampai ke ruangannya. Saat di ruangan itu, Yoyo menemukan sebuah radio dan terdengar suara seorang pria memberikan laporan efek serbuk gembira yang bisa bikin tertawa. Dan juga di monitor CCTV ruangan itu ternyata beberapa titik lokasi restoran diawasi alias dimonitor oleh pria yang memberikan laporan di radio tersebut. Setelah itu Yoyo langsung mengajak Fontaine dan Slick pergi dan menceritakan kalau ternyata semua lokasi restoran di kota itu diawasi dan masyarakat kota tersebut sepertinya dijadikan bahan eksperimen. Saat mereka membahas semua itu, Fontaine melihat beberapa orang memasuki bagian belakang restoran tersebut dan membawa beberapa kardus. Karena Fontaine menduga orang-orang itu adalah pengedar narkoba, ia pun akhirnya membuntuti mobil pengedar narkoba tersebut. Mobil itu berhenti di sebuah salon dan Slick bertugas menggeledah isi mobil itu. Sedangkan Fontaine dan Yoyo melihat apa yang ada di dalam salon. Saat Slick memeriksa isi mobil tersebut, ia menemukan sebuah kartu identitas pegawai pemerintahan dan juga kardus-kardus yang ada di dalam mobil tersebut berisi kaleng-kaleng krim pembersih rambut dan jus anggur. Di sisi lain, saat Fontaine dan Yoyo melihat isi salon, ternyata ketika salah seorang pelanggan salon diolesi krim pembersih rambut, perlahan-lahan si pelanggan pun fly dan melayang, seolah-olah krim pembersih rambut tersebut ada narkobanya. Setelah itu saat Fontaine pura-pura belanja krim rambut di salon tersebut, tiba-tiba musuhnya Fontaine datang dan ia adalah Isaac, ya pria yang membunuh Fontaine. Tentu saja Isaac benar-benar heran karena ia telah memastikan kalau Fontaine telah tewas sebelumnya. Saat mereka ngobrol dan berdebat, mobil si pengedar narkoba tiba-tiba pergi dan Slick masih terperangkap dalam mobil tersebut. Yoyo langsung melerai perdebatan dua pengedar narkoba itu dan bergegas mengajak Fontaine mengejar mobil yang membawa Slick. Dan mobil tersebut akhirnya berhenti di sebuah gereja.
Mereka bertiga akhirnya memutuskan memasuki gereja tersebut layaknya jemaah biasa. Dan saat si pastor berkhotbah, para jemaah akhirnya joget-joget dan nyanyi-nyanyi bersama, seperti mereka kehilangan akal sehat. Setelah acara ibadah selesai, mereka bertiga mulai memeriksa semua sisi ruangan gereja itu, dan Fontaine akhirnya menemukan sebuah kunci akses di meja mimbar. Untungnya kunci tersebut berfungsi ketika digunakan menggunakan kartu identitas yang ditemukan oleh Slick. Dan saat dibuka ternyata terdapat sebuah lift yang tersembunyi yang menuju ruang bawah tanah. Hope niggas don't drown. Saat memasuki ruang bawah tanah itu, terdapat laboratorium yang lebih besar lagi, dan Fontaine menggunakan kemampuan tukang palaknya merampas pakaian petugas lab sehingga mereka bertiga bisa menyelinap secara leluasa. Saat memeriksa seluruh lab tersebut, ternyata ruangan bawah tanah itu nyaris terhubung dengan seluruh kota, dan juga tempat tersebut adalah sebuah pabrik. Mereka melanjutkan berkeliling, dan pabrik tersebut ternyata memproduksi berbagai macam produk seperti alat-alat make up, bumbu-bumbu masak, dan kebutuhan sehari-hari pada umumnya. Sampai pada akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan riset dan pengembangan. Di sana terlihat orang-orang yang diisolasi dan sedang dijadikan bahan penelitian. This some sex dungeon mint chocolate chip bukkake shit. I ain't met no niggas, I was there. Nigga, mind control. Fontaine masih penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya dan memutuskan melanjutkan memeriksa. Saat ia memasuki sebuah ruangan, ternyata terdapat tabung-tabung berisi manusia-manusia hasil kloningan, dan jumlahnya mungkin ratusan. Orang-orang tersebut dikloning beberapa kali, jadi beberapa orang dengan wajah yang sama. Saat Slick memeriksa tabung yang lain, ia menemukan sebuah kloningan yang menyerupai dirinya. Ya, ternyata Slick ini adalah sebuah produk kloningan. Fontaine juga menemukan kloningan dirinya, bahkan ia menemukan beberapa, bukan hanya satu. Karena tak terima dengan apa yang ia temukan, ia pun mencoba menembak dan menghancurkan tabung kloningan tersebut. Karena takut aksi mereka ketahuan akibat tembakan itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kabur. Saat kabur melalui lift yang lain, mereka keluar di sebuah diskotik, dan akhirnya aksi mereka ketahuan ketika memasuki diskotik tersebut. Si DJ langsung mengganti lagu yang ia mainkan, dan seketika semua orang terhipnotis, termasuk Slick. Karena Yoyo dan Fontaine masih bisa mengendalikan pikiran mereka, Slick pun akhirnya dipaksa pergi dan mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Si DJ memerintahkan semua pengunjung diskotik itu mengejar Fontaine, Slick, dan Yoyo. Seketika sekumpulan manusia kloningan tersebut mengejar mereka layaknya zombie. Lalu saat mobil yang mereka kendarai mogok dan otomatis mereka terkepung, tiba-tiba para kloningan yang mengejar mereka terdiam dan tak bergerak. Saat mereka memutuskan keluar karena heran, tiba-tiba sebuah mobil datang, dan yang datang adalah dua orang pria berjas yang mengendalikan manusia-manusia kloningan tersebut. Fontaine benar-benar syok. Ternyata salah seorang pria berjas itu adalah kloningan dirinya, tapi sedikit lebih tua dan bernama Chester. Lalu seorang pria berjas lain keluar, dan ialah yang mengendalikan Chester termasuk manusia-manusia kloningan yang ada di sana. Pria ini bukanlah bos besar perusahaan yang melakukan eksperimen itu, melainkan hanyalah seorang kaki tangan. Pria ini pun akhirnya menjelaskan kenapa perusahaan tempat ia bekerja mengkloning manusia dan mengontrol pikiran, karena ingin membuat negara dan dunia menjadi damai dengan cara pikiran semua manusia dikontrol dengan satu tujuan. Dan kota Glen tersebut, termasuk kriminal-kriminal yang ada di dalamnya, hanyalah sebuah eksperimen keseimbangan hidup manusia kloningan layaknya manusia normal pada umumnya. Setelah menjelaskan secara panjang lebar, pria tersebut akhirnya memberikan pilihan pada Fontaine, mati atau hidup normal seperti biasanya. Tapi Fontaine dan teman-temannya memilih menodongkan senjata pada pria tersebut. Seketika Fontaine dan Slick terdiam dan tak bisa bergerak setelah pria itu berkata Olympia Black. Setelah mendengar kata-kata itu, pikiran Fontaine mulai dikendalikan, tapi karena Yoyo bukanlah produk kloningan, ia pun langsung menodongkan pistolnya pada pria tersebut.
Tapi sayang, Yoyo harus mengerang kesakitan setelah tangannya dipukul dan dipegang erat oleh Fontaine yang melindungi juragannya. Fontaine, put that gun in your mouth. No. Relax. Pria tersebut akhirnya melepaskan mereka semua. Setelah berkata relax, Fontaine, Slick, dan manusia-manusia cloningan yang lain akhirnya bisa menggerakkan tubuh mereka lagi. Lalu di keesokan harinya, tiba-tiba Yoyo mendatangi rumahnya Fontaine dan mengajak mencari cara lain melawan perusahaan tersebut. Tapi tiba-tiba Fontaine menolak dan berkata kalau ia mundur, alias menyerah karena mustahil mengungkap kasus tersebut. That's your fucking excuse? Excuse? I was made in a tube. I ain't even real. I ain't have no say in this shit. Maybe the next Fontaine won't be such a fucking pussy. Fontaine kembali menjalani hidupnya seperti biasa, jadi pengedar narkoba dan beli kertas undian lotre. Tapi pikirannya tak henti-hentinya memikirkan keselamatan kota tersebut, termasuk kasus orang-orang yang hilang dan dijadikan produk cloningan. Lalu saat Fontaine frustasi dan membanting gelas yang ia pegang, ibunya pun bicara dan menanyakan keadaannya Fontaine. Karena Fontaine butuh tempat curhat, ia meminta si ibu untuk membuka pintu kamar. Tapi ibunya hanya diam dan kembali berkata kalau ia udah kenyang. Mom, can you come out here for a second? Karena merasa ada yang aneh, Fontaine mendobrak pintu kamar tersebut dan ternyata isinya hanyalah sebuah tape rekaman. Jadi selama ini Fontaine hanya berbicara dengan sebuah kaset rekaman suara dan percakapan mereka selalu itu-itu aja setiap hari. Ibu mau makan, aku kenyang, kau kenapa nak? Seperti itu setiap hari. Setelah itu, Yoyo memberanikan diri membuat sebuah surat laporan dan mengirimkan surat tersebut ke sebuah media berita. Saat ia kabur karena disapa oleh teman sesama pelacurnya, tiba-tiba Yoyo langsung diculik oleh sebuah mobil dan tentu saja mobil tersebut adalah mobil perusahaan cloning tadi. Yoyo lalu dibawa ke laboratorium dan karena perusahaan tersebut yang mengendalikan seluruh kota itu, surat yang dikirim Yoyo pun akhirnya ketahuan. Awalnya Yoyo dianggap hanyalah seorang pelacur biasa. Karena ulahnya tersebut, Yoyo pun dianggap sedikit berpengaruh dan ia pun akhirnya dipersiapkan untuk jadi bahan cloningan. Di sisi lain, Fontaine mendatangi rumahnya Slick untuk sekedar nongkrong-nongkrong dan minum-minum. Setelah ngobrol panjang lebar, mereka pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan ide gila menyelamatkan kota Glen tersebut. Saat mereka mencari Yoyo, ternyata mereka diberitahukan kalau Yoyo pergi menaiki sebuah mobil hitam. Seketika Fontaine dan Slick langsung menyimpulkan kalau Yoyo diculik. Mereka mulai memikirkan cara menyelamatkan Yoyo dan memasuki laboratorium. Fontaine akhirnya memutuskan mendatangi Isaac untuk minta bantuan menggunakan semua anak buahnya. Tapi sayang keputusannya tersebut salah. Isaac yang tak percaya dengan semua ceritanya Fontaine, ia pun langsung menembak dan mayatnya Fontaine dibuang di pinggir jalan. Tiba-tiba setelah mayatnya Fontaine dibuang, sebuah mobil kembali datang dan mayatnya dibawa ke laboratorium. Fontaine yang baru akhirnya dipersiapkan. Setelah memorinya ditransfer, ia pun kembali bangun dalam kondisi terkejut. Saat Fontaine baru tersebut kembali berkegiatan beli bir dan beli kertas undian lotre, Slick diam-diam langsung membiusnya dan dibantu oleh seorang pelacur. Jadi ternyata saat Fontaine mendatangi Isaac, semuanya telah direncanakan. Mereka menyewa pelacur-pelacur untuk berkomunikasi dan meminta Isaac menembak Fontaine di bagian yang tak vital dengan bayaran $1.000. Setelah mayatnya Fontaine dibawa ke labor, Fontaine pun akhirnya keluar dari kantong mayat. I'm gonna need some directions. And get your new best friend. Setelah itu saat Fontaine beraksi menuju ruang kontrol keamanan, Slick mengumpulkan semua pasukan dan mengajak Isaac bekerja sama. Untungnya karena dengan alasan orang-orang kota tersebut dijadikan bahan eksperimen, Isaac pun akhirnya setuju untuk bergabung dan membawa semua pasukannya. Excuse me, kind sir. I'll be out your atmosphere.
Setelah semua pintu keamanan dibuka, Slick bersama semua pasukannya langsung merusuh dan menghancurkan semua isi laboratorium tersebut. Di sisi lain, Yoyo ia pun akhirnya ditidurkan untuk dijadikan bahan kloningan. Tapi ternyata ia tak benar-benar pingsan. Saat para petugas tersebut lengah setelah mendengar suara alarm, Yoyo pun langsung memukuli dan melumpuhkan para petugas tersebut. Get your hands. Save your ass. Where you want him to be? Mereka menghancurkan semua benda yang ada di sana dan semua korban yang dikurung akhirnya dilepaskan. Selagi Fontaine berkelahi melawan para petugas keamanan, Slick dan Yoyo melepaskan semua manusia-manusia hasil kloningan. Tapi tiba-tiba si pria yang jadi kaki tangan bos perusahaan itu akhirnya datang. Karena kalah skill dan terbatasnya peluru, Yoyo dan Slick pun akhirnya terpojok. Slick mencoba melawan dengan mengajak baku pukul, tapi sayang ia terlalu lemah. Saat Yoyo menyerah dan melemparkan senjatanya, tiba-tiba Slick yang lain datang dan ia langsung membunuh pria tersebut. Fontaine akhirnya baku pukul dengan Chester alias kloningannya, tapi sayang Fontaine ini juga terlalu lemah sehingga ia pun akhirnya tumbang. Fontaine lalu dibawa ke sebuah ruangan dan ia diantarkan bertemu dengan seorang pria yang jadi biang keladi perusahaan kloningan tersebut, dan pria itu adalah kloningannya Fontaine. Maksudnya Fontaine adalah kloningan pria tersebut. Pria itu akhirnya menjelaskan alasan ia membuat semua kloningan itu, dan alasannya adalah Ronnie, ya adiknya Fontaine yang tewas ditembak polisi karena dituduh mencuri. Karena saat Ronnie sekarat tak ada petugas yang mau menolongnya, pria itu akhirnya berniat balas dendam dengan cara membuat kloningan seluruh orang-orang kulit hitam dan mengendalikan pikiran mereka. Karena Fontaine adalah kloningan pria itu, Fontaine hanya diberi ingatan sampai Ronnie meninggal dunia. Makanya Fontaine tak tahu apa-apa setelah kejadian tersebut. Pria itu juga menjelaskan kenapa ia mencampurkan serbuk happy yang bisa bikin ketawa dan narkoba di semua makanan. Alasannya untuk mendanai eksperimen tersebut. Jika seandainya semua orang kecanduan, otomatis dagangannya akan laku dan uang untuk biaya eksperimen pun akan gampang dihasilkan. Tentu saja tujuan pria tersebut dan para bos besar yang membayarnya memiliki tujuan untuk mengendalikan dunia dengan metode satu ras, alias dunia harus dikuasai oleh orang-orang berkulit hitam. Makanya mereka semua yang dianggap berpengaruh dan berkarakter dikloning dengan sangat banyak. Can't let you do this. Chester. Olympia Black. Pria ilmuwan itu akhirnya memerintahkan Chester untuk mengeksekusi Fontaine. Tapi tiba-tiba Fontaine berkata Olympia Black, ya kode sandi untuk mengendalikan semua manusia kloningan. Awalnya si ilmuwan tak peduli karena ia merasa kata-kata tersebut ditujukan untuk dirinya. Tapi ternyata ia salah. Fontaine mengendalikan dan memerintahkan Chester untuk menembak pria tersebut, dan akhirnya biang keladi alias sang ahli genetika perusahaan kloning tersebut pun akhirnya tewas. Setelah itu media berita seketika dihebohkan dengan berkeliarannya orang-orang tak berpakaian di jalanan dan dalam keadaan linglung. Ya, manusia-manusia hasil kloningan ini masih belum ditransferkan memori ketika dibebaskan oleh Slick dan Yoyo. Setelah semua kasus tersebut terpecahkan dan semuanya aman, Fontaine, Yoyo, dan Slick memutuskan hijrah ke kota lain bersama. Di sisi lain, saat berita tersebut viral, seorang pria lain benar-benar syok melihat orang yang wajahnya mirip dengan pria itu, dan ia bernama Tyrant. Ternyata perusahaan dan manusia-manusia kloningan itu telah tersebar ke seluruh dunia. Oke geng, sekian sedikit spoiler film They Clone Tyrant. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.